non-incident. They're all worked up today. We've found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current? Yes. Well, I think it's happening. Folks, we've hit some unusual turbulence. We've encountered a cloud layer that's abnormally high. You all right? Please remain. He's afraid of flying. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. The storm is just going to get worse. What should we do? I will come for you. Do you understand me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Repriansyah dari kelas 10D. Di sini saya akan mereview satu film yang berjudul The Day After Tomorrow. Film ini disutradarai oleh Roland Emmerich, mengisahkan Jack Hall, Dennis Quaid, seorang ahli paleoklimatologi yang memprediksi datangnya zaman es mini secara tiba-tiba. Tokoh pendukung penting lainnya adalah Sam Hall, yaitu Jack Gyllenhaal, putra Jack yang terjebak di New York City saat bencana melanda. Film ini berlatar belakang sebuah fenomena perubahan iklim ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global. Perubahan ini memicu serangkaian bencana alam dahsyat di seluruh dunia, termasuk badai dahsyat, hujan, es raksasa, dan zaman es mini yang tiba-tiba. Pencemaran yang terjadi di film ini mengabarkan dampak negatif dari pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia, pencemaran udara dan air akibat industri dan aktivitas manusia lainnya diperlihatkan sebagai penyebab utama ketidakseimbangan iklim. Pencairan lapisan es di kutub meningkatkan efek rumah kaca dan arus laut yang terganggu menjadi konsekuensi dari pencemaran tersebut. Film ini secara visual menunjukkan dampaknya berupa badai dahsyat, gelombang dingin ekstrim, dan banjir besar. Solusi yang ditayangkan di film ini tidak secara eksplisit menawarkan solusi yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat luas untuk mengatasi bencana tersebut. Fokus utamanya adalah pada perjuangan bertahan hidup para tokoh menghadapi bencana alam yang dahsyat. Namun secara implisit film ini menyiratkan pentingnya kesadaran dan perubahan perilaku manusia dalam menjaga lingkungan untuk mencegah bencana berupa terjadi di masa depan. Solusi dari saya, selain kesadaran dan perubahan perilaku, berupa beberapa solusi nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global dan mencegah bencana iklim, yaitu 1. Transisi energi, beralih dari energi fosil ke energi terbarukan seperti angin, air, dan yang lain-lain. Efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi melalui teknologi yang lebih efisien dan perubahan gaya hidup.
yang selanjutnya pengelolaan hutan, melindungi dan merehabilitasi hutan untuk menyerap karbon dioksida. Terus ada pertanian berkelanjutan, menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir itu kebijakan pemerintah, penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat terkait emisi gas rumah kaca dan perlindungan lingkungan. Ya, sekian dari saya dari review film ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.